Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Kakak Osdan apa kabar? Kabar aku baik. Kakak Dorita? Luar biasa. Kakak Yustini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita baik semua. Adik-adik sekolah minggu, dalam situasi ini masih ada COVID-19. Hendaklah kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik? Oke. Oke, bagus. Adik, kita akan memulai kebaktian kita akan menyapa adik-adik sekolah minggu kakak undang untuk berdiri. Kita bernyanyi apa kabar? Bisa diikuti ya gerakannya adik-adik? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Kakak Osdan kurang semangat, gak ada semangatnya sih. Tapi kalau sekali lagi pasti semangat. Oke, musik sekali lagi Bang Desmond. Dengan wajah yang bergembira, kita bernyanyi sekali lagi adik-adik. Tunjukkan senyumnya kepada Tuhan. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Oke adik-adik sekolah minggu masih semangat? Masih dong Kak. Oke, adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah kita dengan yang hati yang bersungguh-sungguh. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Mari kita datang kepada Bapa kita dan mengucapkan syukur kepada Bapa atas kasih anugerahnya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa bangun pagi hari ini dan bisa menikmati segala berkat yang Kau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing hati kami agar kami bisa menikmati dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan sertai ibadah kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada orang tua agar diserahkan ke gereja masing-masing. Adik-adik saya sekolah minggu kakak undang untuk berdiri. Kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Bersukaria dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersukaria dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, mari soraklah, mari lompatlah, bersukaria Tuhan. Mari soraklah, mari lompatlah, bersukaria Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Bersukaria dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersukaria dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oh, mari soraklah, mari lompatlah, bersukaria Tuhan. 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 Bersukaria Tuhan. Bersukaria Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Oh Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah semua persembahan kami ini untuk mencari memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Lambas Simatupang. Kita bernyanyi, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari kita memanggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Roh-Mu yang kudus tinggal diam di hati kami. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak kami yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus yang baik memberkati kita. Kita terus bersyukur karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Amin adik-adik. Baik, Pak Pendeta akan membaca firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Kolose pasal 4 ayatnya yang ketiga. Dalam nama Yesus Kristus, Pendeta akan membacanya. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjara. Sekali lagi, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara
tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu hak yang Tuhan anugerahkan kepada kita, anak-anaknya, yaitu hak untuk berdoa. Ada satu hak yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, yaitu hak untuk berdoa. Adik-adik, berdoa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, bukan hanya ngomong, bukan hanya curhat saja, tetapi lebih dari itu adik-adik. Nah, ketika kita berdoa bahwa kita memperoleh kekuatan. Kita memperoleh kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika anak-anak kami berdoa, kita beroleh kekuatan dan kita beroleh hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan atau pekerjaan dari Tuhan. Suatu waktu adik-adik, Musa pernah begitu letih, begitu capek memimpin bangsa Israel yang keras kepala, yang keras hati. Lalu dalam keadaan yang begitu lelah, begitu capek, dia datang kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Lalu setelah Musa berdoa, anak-anak kami yang terkasih, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan memberikan jawaban dan menyediakan jalan keluar bagi Musa, yakni memintanya mengangkat ada 70 orang tua-tua membantunya pagi, siang, sore, malam. Dan juga membantu Musa menyediakan daging makanan sesuai dengan permintaan bangsanya. Mereka bersungut-sungut, lapar, mereka mengadu. Ada ayamnya hilang juga, mereka datang kepada Musa. Ada anaknya juga ribut dan mereka datang kepada Musa. Jadi Musa pagi, siang, sore, malam terus melayani mereka. Ribuan orang setiap hari. Musa lelah, lalu dia datang kepada Tuhan. Ingat adik-adik, ketika kita berdoa, ada kekuatan dan hikmat yang kita peroleh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kapan adik-adik terakhir berdoa? Ketika datang pagi hari ini ke gereja atau beribadah di rumah masing-masing, ayo. Siapa kita yang berdoa kepada Tuhan? Siapa kita yang mendoakan guru-guru sekolah minggunya? Kakak-kakaknya, pendetanya, guru Injilnya, para majelisnya, menyebut namanya. Siapa? Ayo. Adik-adik, ketika kita berdoa, kita apa? Membawa Allah atau mengundang Tuhan, membawa kehadiran Allah di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi ketika kita berdoa. Jadi kita undang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak kami yang terkasih, itulah yang terjadi kalau kita berdoa. Lalu, kalau kita nggak berdoa, apa yang terjadi? Ayo adik-adik kami, anak-anak kami, coba tanya teman-temannya di kiri atau di kanan. Kalau kita nggak berdoa, apa yang terjadi? Kebalikan dari yang tadi. Kalau kita tidak berdoa, yang terjadi adalah kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki hikmat, bahkan kita tidak mengundang Tuhan datang di rumah kita, di persekutuan kita, di gereja kita, di dalam perjalanan kehidupan adik-adik. Jadi dia tidak akan hadir.
Maka dalam pembacaan kita hari ini, dalam Kolose pasal 4 ayat yang ketiga tadi, Paulus mengajak jemaat yang ada di Kolose supaya mereka berdoa kepada Paulus dan teman-temannya untuk pemberitaan firman atau pemberitaan Injil. Nah, hal itu juga yang kita lakukan, bahwa kita berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, berdoa bagi pendeta kita, berdoa bagi para pemberitaan firman yang lain, ada guru sekolah minggu, ada calon guru Injil, ada guru Injil. Adik-adik ingat enggak siapa guru-guru sekolah minggunya? Lalu kalau kita ingat, kita bawa enggak mereka dalam doanya? Anak-anak kami yang terkasih, pemberitaan firman atau pemberitaan Injil akan berhasil, ya, akan berhasil kalau atau apabila adik-adik membawa guru-guru sekolah minggu, membawa pendeta, membawa pemberita firman lainnya di dalam doamu. Ingatlah, mereka itu manusia biasa. Kadang mereka letih. Kadang kakak-kakaknya itu lesu. Kadang juga kakaknya itu lelah. Kadang mereka jenuh. Kadang mereka juga malas. Kadang mereka juga bisa berbuat dosa. Maka penting sekali anak-anak kami datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kakak Dorita. Tuhan, tolong kakak Rina. Tuhan, tolong abang Iwan. Mungkin dia mengalami persoalan Bapak. Supaya dia tetap semangat dalam berkhotbah, mengajar kami guru-guru sekolah minggu. Kira-kira itu anak-anak kami yang terkasih. Mereka bisa saja lemah. Mereka bisa saja letih. Bahkan mereka bisa juga hidup di dalam dosa. Maka pemberitaan firman akan berhasil dan rahasia Kristus akan terbuka ketika kita berdoa. Jadi adik-adik, doa, firman, dan pemberitaan firman itu enggak boleh dipisah. Makanya tidak salah, Martin Luther pernah berkata, doa adalah nafas orang Kristen. Jadi orang Kristen itu kalau enggak berdoa sama dengan dia enggak bernapas. Adik-adik pernah enggak bernapas? Enggak mungkin enggak pernah. Kalau kita enggak bernapas sudah mati. Sudah dead. Sudah end. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, anak-anak sekolah minggu enggak berdoa, berarti kita sudah mati. Bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Akhirnya Tuhan meninggalkan kita. Adik-adik bayangkan kalau Tuhan meninggalkan kita, apa yang terjadi? 4 tahun yang lalu, Pak Pendeta berada di Kecamatan Deraya, Kecamatan Bongan di Kutai Barat. Pak Pendeta diracun dan hampir mati. Ada 30 menit lebih Pak Pendeta nggak bisa bersuara, nggak bisa berdiri, hanya menangis tapi nggak bisa mengeluarkan air mata. Pak Pendeta mau berdiri nggak kuat. Pak Pendeta hanya punya pikiran waktu itu. Pak Pendeta berdoa dalam pikiran. Dan Andreas, anak Pak Pendeta yang paling besar. Papa kenapa? Papa kenapa? Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan kami keluar. Di luar udah pada banjir. Lalu Andreas, Pak Pendeta minta doakan Papa. Ketika didoakan, Pak Pendeta punya kekuatan yang baru. Nah adik-adik kami yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita berdoa dengan sungguh dan benar. Pada saat itu Tuhan hadir memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Memberikan motivasi kepada kita. Maka anak-anak kami yang terkasih. Bawa kakak-kakak guru sekolah minggumu dalam doa-doamu. Sebutkan nama-nama mereka kepada Tuhan. Sebutkan. Jangan hanya kakak-kakak yang berdoa bagimu. Sebutkan nama-nama mereka. Bila perlu, tanya kakak-kakaknya atau WA atau lewat mungkin IG-mu. Kakak,
Ada nggak yang perlu didoakan? Ketika adik-adik berkata demikian, ketika adik-adik berdoa, lihatlah, perhatikanlah, dan percayalah akan ada semangat yang baru. Guru-guru sekolah minggu akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan bahkan mereka akan semakin semangat, semakin bersuka cita dalam melayani Tuhan. Dan mereka akan semakin bijaksana di dalam mengajar. Bahkan mereka semakin sabar mengajari adik-adik karena mereka juga punya tugas. Amin. Tuhan Yesus yang baik memberkati kita. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita catat dulu ayat hafalan. Nanti ada juga di running text ya, diperhatikan di YouTube Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2. Kolose 4 ayat 3a, hafalan kita ya. Kolose 4 ayat 3a. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Ayat hafalan kita, Kolose 4 ayat yang ke-3a. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu telah diberitakan hari ini, mengajari kami untuk berdoa bagi pemberitaan firman. Mengajari kami untuk mau berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Mengajari kami untuk berdoa kepada pendeta, guru Injil, dan pemberita-pemberita lainnya. Karena ketika kami berdoa, maka kami punya kekuatan dan hikmat. Dan kami juga diberikan semangat untuk terus memberitakan Injil. Dan Tuhan hadir dalam hidup kami. Bahkan juga bagi pemberita firman di gereja kami masing-masing. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan seluruh kami anak-anak sekolah minggu, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, para pelayan firman, untuk terus berdoa secara khusus di dalam pemberitaan firman. Inilah doa kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berdoa syafaat, tapi kita akan menyanyikan satu pujian, Saya Senang Berdoa. Mari kita ikutin gerakannya ya adik-adik. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya
senang berdoa. Anak-anak kami yang terkasih, anak sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2. Hari ini kita akan berdoa bagi perdamaian dunia, bagi Indonesia, dan khusus berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang selama ini telah melayani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia Sewilayah 2 bersama-sama dengan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu di seluruh gereja yang ada di harga yang harus dibayar. Tolong kasihani Tuhan para pemimpin dunia, bahkan juga pemerintahan kami ini. Syafaat kami naikkan kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong para pemimpin dunia, menciptakan perdamaian, menciptakan damai dan sejahtera. Maka kami sebagai anak-anak Tuhan punya tugas dan tanggung jawab untuk boleh menaikkan syafaat-syafaat ini, baik kepada para pemimpin di dunia, bahkan juga di negara yang kami cintai ini. Bapa, biarlah shalom yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan, kasih yang kami pelajari, kasih yang sudah kami hidupi, boleh kami pakai sebagai sarana untuk saling mengasihi. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, dimanapun kakak-kakak guru sekolah minggu berada, dan dalam keadaan apapun dunia dan bangsa kami ini. Pada hari ini juga Tuhan, di hari Minggu, di hari kemenangan, di hari yang kudus, bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dari berbagai tempat di GEMI Wilayah 2. Berdoa juga bagi Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, baik wilayah 2, pun juga untuk wilayah pengembangan teristimewa di GEMI Wilayah 2 ini. Berkati seluruh para pendeta, seluruh guru Injil, calon guru Injil, para pengurus, para majelis, bahkan juga seluruh aktivis gereja. Secara aku sebagai kakak-kakak kami sekolah minggu, mereka terus mengajari kami, mereka terus belajar, mereka terus mengajar, mereka juga harus bekerja, bahkan juga harus berjuang akan hidup dan kehidupannya. Kami dari anak-anak sekolah minggu memohon kepada Tuhan supaya terus memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu. Seperti pujian hari ini, bahwa kami senang berdoa, kami senang berbicara kepada Tuhan. Nah, doa juga adalah bagaimana kami berbicara kepada Tuhan, bagaimana kami meminta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga untuk kehidupan keluarga demi keluarga Tuhan sertai, bahkan juga anak-anak sekolah minggu, teman-teman kami yang juga sedang belajar, Engkau berkati, baik yang diberi kesempatan belajar tatap muka, bahkan juga secara daring. Biarlah kami terus semangat belajar, meraih cita-cita kami, supaya kehidupan gereja, keluarga, bahkan bangsa ini semakin lebih baik. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni Tuhan buat setiap dosa kami. Inilah doa kami bersama-sama Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Biarlah anugerah daripada Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa,
serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Memberkati adik-adik, memberkati guru-guru sekolah minggu, gereja-gereja, para orang tua, dan seluruh jemaat Tuhan. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita kita mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.